Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Sofa As-Sazili. Kali ini saya akan mengajak sobat-sobat literasi sekalian, terutama kader HMI di seluruh Indonesia, untuk melihat majalah media edisi ke-10 bulan Mei tahun 1955 dengan gambar cover seperti ini. Ini adalah gambar dari atau foto dari Bapak Anwar Cokroaminoto. Beliau salah satu ketua umum Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Nah, di sini kita akan melihat daftar isi yang diangkat di majalah media edisi Mei 1955 ini. Ini ya daftar isi yang ada di dalam media edisi kali ini. Nah, di sana sudah ada keterangan gambar kulit, itu adalah Anwar Cokroaminoto, salah seorang ketua umum Partai Sarekat Islam Indonesia di waktu itu. Untuk rubrik tajuk rencana, Dewan Redaksi mengangkat soal Ramadan karena di waktu itu memang sedang di bulan suci Ramadan. Sedangkan di rubrik Gema Nusantara, redaksi mengangkat tema soal membelokkan perhatian rakyat. Nah, di Mimbar Ekonomi, redaksi mengangkat soal sosialisasi tanah di Lembah Nil. Mimbar Ekonomi ya, ini tulisan sangat panjang kalau diperhatikan saat ini. Kita lihat di halaman berikutnya. Nah, kita lihat di halaman berikutnya ya, sahabat-sahabat literasi sekalian. Ini masih di Mimbar Ekonomi ya, sebuah tulisan yang sangat panjang, dan di sebelah dari tulisan itu ada sebuah foto menjelaskan tentang Asia Afrika Bersatu, dan ada gambar juga para pemimpin sedang rapat. Konferensi Asia Afrika mengharumkan nama pemerintah Indonesia di waktu itu ya. Kita ke halaman berikutnya, sobat-sobat literasi sekalian. Nah, ini rubrik ilmu pengetahuan. Kali ini berkaitan dengan vaksinasi dengan BCG. Nah, jadi waktu itu memang sedang rame-ramenya juga soal vaksin ya. Apakah vaksinasi dengan BCG itu? Kepada siapa vaksin tersebut dijalankan? Nah, ini waktu itu sudah membahas soal vaksin juga, cuman vaksin BCG ya. Entah ini vaksin apa ini. Nah, ini di rubrik tinjauan luar negeri, kali ini redaksi mengangkat soal Yaman. Di sini dikupas bagaimana sejarah singkat dari negeri Yaman, sebuah negeri yang ada di Timur Tengah sana seperti. Nah, selanjutnya masih di rubrik tinjauan luar negeri. Ini ada sebuah foto bangunan yang tinggal reruntuhan. Ini adalah sisa-sisa istana kerajaan Romawi yang terdapat di Kartago, daerah Timur Tengah yang pernah merupakan sebagian dari jajahan Imperium Romawi. Nah, itu ya gambarnya. Nah, ini lanjutan dari yang tadi tentang vaksin. Apakah faedahnya vaksinasi itu? Jadi pada waktu itu kondisinya sepertinya sama dengan kondisi sekarang. Masyarakat pada waktu itu juga divaksin oleh pemerintah, dan kali ini juga menjadi keharusan bagi semua warga negara Indonesia untuk divaksin agar terlindungi dari penyakit COVID-19. Kita ke halaman berikutnya, saudara-saudara sekalian. Nah, kali ini masih lanjutan dari tulisan yang kemarin, yakni soal perbaikan anak-anak ditinjau dari hukum pidana. Tulisan dari Profesor Mr. Noto Susanto. Ya, ini tulisan yang sangat panjang karena kemarin itu ditulis juga soal hal yang sama di rubrik hukum. Kali ini rubrik ketuhanan tentang agama Babil hingga datangnya agama Islam serta adanya Madhab 4. Penulisnya RHM Adenan. Ini ya, ini tulisan yang sangat reflektif dan sangat bernuansa historis. Nah, ini ada sebuah foto juga yang sangat menarik. Ini adalah foto salah satu dari 6 menara besar dan indah dari masjid di kota Herat, Afghanistan yang didirikan pada abad ke-15 atas perintah Jauhar Shah, istri anak Timur Leng yang bernama Syahrukh. Jadi bukan Syahrukan ya, tapi Syahrukh itu anak dari Timur Leng. Nah, ini kita tahu siapa ini sosok yang bernama Timur Leng ya, sosok yang begitu besar pengaruhnya bagi perkembangan Islam ya. Nah, ini ada sebuah karikatur yang sangat menarik
ada seorang pemuda Islam sedang membantu temannya yang sedang berada di lembah kehinaan. Nah, dia membantu menarik orang itu agar diangkat dari lembah kehinaan. Nah, untuk rubrik universitas itu mengangkat soal peranan riset dalam universitas, karya dari Dr. Andes Wijoyo Nitisastro. Jadi ini adalah artikel dari Dr. Andes Wijoyo Nitisastro. Ya, ini tulisannya, peranan riset dalam universitas. Sebuah tulisan yang sangat bagus karena memang beliau ini, Wijoyo Nitisastro ini memang salah seorang penulis dan salah seorang periset ya. Nah, ini lanjutan dari yang tadi juga, tetapi di sini ada sebuah foto rekan-rekan media sedang bergambar bersama dengan sementara Konferensisten HMI di depan gedung RRI ya. Nah, ini. Kita ke halaman berikutnya. Di sini sudah ada surat dari USA. Ya, ini sebuah surat dari USA yang ditulis oleh Muhammad Diponegoro, salah seorang dewan redaksi majalah media PBHMI. Ini juga ada sebuah foto warga media dalam HMI Komisariat UI sedang sibuk mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat fitrah pada tahun itu ya. Nah, itu selanjutnya di rubrik ruang wanita itu mengangkat soal gadis dewasa ini dan masalah-masalah yang dihadapinya. Jadi rubrik ini memang seperti yang saya jelaskan kemarin-kemarin, khusus disediakan bagi kalangan kaum HMIwati yang bersedia menulis soal persoalan-persoalan keperempuanan atau kewanitaannya. Ini juga lanjutan dari yang tadi, juga cuman ada foto dari Nyonya Doria Syafiq, pemimpin utama Binti Al-Nil, organisasi wanita Mesir, sedang bercakap-cakap ya. Nah, di Mesir juga ada organisasi wanita. Nah, ini adalah di sebelahnya cerpen ya, sepucuk surat ya. Dan ini juga ada rubrik yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, beberapa aspek dari pendidikan kesusilaan. Ini ya sebuah tulisan yang sangat menarik. Kita ke halaman berikutnya kawan-kawan. Nah, ini masih di rubrik yang sama, cuman di sebelahnya ada soal praktek bahasa daerah di sekolah yang ditulis oleh Edi A. Mokodompit ya. Ini penulisnya Edi A. Mokodompit. Praktek bahasa daerah di sekolah. Kita ke halaman berikutnya, sahabat-sahabat literasi sekalian. Kita akan melihat apa saja isi yang dibahas di dalam majalah edisi kali ini. Ya, ini. Nah, tertulis di sini Republik Mesir Selayang Pandang. Penulisnya Abdurrahman Gunadirja. Ini sebuah tulisan yang sangat menarik ya tentang negara Mesir. Sangat panjang juga ini lanjutannya. Kita ke halaman berikutnya. Nah, ini masih juga ini halaman yang ini juga masih ya, masih halaman yang tadi sepertinya ini. Wah, sangat panjang sekali ini ya. Ternyata sangat luar biasa. Kita ke rubrik Lazuardi, saudara-saudara, yang membahas soal seni, sastra, dan filsafat. Perkembangan sastra Mesir, masih lanjutan dari perkembangan sastra Mesir yang kemarin ya. Kali ini juga disertai foto salah seorang sastrawan Mesir, Dr. Tahar Hussein. Sastrawan terbesar di Mesir, ia termasuk dalam golongan 40 orang-orang terbesar dalam lapangan kesusastraan di dunia. Ini ya, Bapak Toha Hussein, karya-karyanya sangat bagus kalau teman-teman membaca itu. Dan ini juga salah seorang penyair dari Mesir, Hafiz, lahir tahun 1869. Syairnya mempunyai kata-kata yang hidup di tengah-tengah rakyat. Dia berbeda dengan Syauqi. Hafid, daya musik syairnya menyelam dengan urat dan akar jauh ke dalam tanah. Nah, di bawahnya itu ada foto salah seorang penyair ya, ini Mesir ya, Syauqi, lahir di Kairo, Mesir. Meskipun dianggap penyair istana, beliau juga salah seorang yang sangat produktif ya dalam syair-syairnya. Itu perkembangan sastra Mesir ya, lanjutan dari tulisan yang kemarin ya tentang perkembangan sastra Mesir ya. Dan ini bersambung ke halaman 43. Nah, ini ada rubrik untuk sajak dan puisi ya, Fatoah kepada Al-Hamid. Terus Yang Lari karya Abdul Hamid itu. Ini ya sebuah puisi yang sangat menarik
kepada manusia suradal, yang lari kepada manusia suradal. Nah, untuk ini di sebelahnya itu ada cerpen ya, judulnya Kembali. Judulnya Kembali, cerpen. Ada kolom-kolom sastra, cerpen, dan puisi juga ya. Jadi majalah media PBHMI di masa itu sangat lengkap isinya, segala hal, rubrik ekonomi, politik, hukum, agama, filsafat, ketuhanan, semua diangkat. Cerpen juga. Nah, ini tulisan dari Mbak Zahra Daulay, Yunda Zahra Daulay ya, atau Bunda Zahra Daulay. 4 hari di kaki Merapi. Nah, tulisannya ini adalah tentang berlangsungnya konferensi akbar HMI di Kaliurang, Jogja. Ini gambaran dan selintas layang jalannya suasana konferensi tersebut yang ditulis oleh Bunda Zahra Daulay. Nah, untuk yang di pojok sebelah kanan ini adalah lanjutan dari perkembangan sastra Mesir tadi ya. Nah, ini kita kembali lagi ke rubrik olahraga. Ini rubrik olahraga masih ada juga. Nah, ini juga ada sebuah karikatur yang sangat menarik ya, menyiram bunga, menyiram pemuda dengan Islam. Satu hal yang minta perhatian orang tua, pendidik, dan anak-anak Islam ya. Ini sebuah gambar yang sangat menarik agar anak-anak muda negara juga disirami dengan nilai-nilai Islam. Dan juga ada sebuah ralat ya dari media edisi ke-9 kemarin, halaman 23, kolom 2, baris ke-9 dari bawah, berbunyi, ingatlah kepada firman Allah, mestinya ingatlah kepada sabda Nabi ya. Ini ada rubrik varia konferensi Kaliurang. Ini tentang konferensi Kaliurang di Jogja ya, konferensi HMI ya. Ini sangat bagus ini, dan ini juga adalah foto. Ada di bawahnya ada foto yang sangat menarik, pertemuan peringatan Jogja antara keluarga mahasiswa pelajar Sulawesi Tengah Jogja dengan Kongresisten PII ya. Itu ada gambar Rusdi Toana di sana. Kita ke halaman berikutnya, saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Ini ada kali ini rubrik biografi, mengangkat soal Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, tokoh NU terkemuka, kiai modern, 100% made in pesantren, cakap berbahasa Belanda, Inggris dengan belajar sendiri. Jadi beliau almarhum ini diangkat profilnya oleh majalah media PBHMI. Nah, ini ya, ini adalah foto dari almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ayahanda dari Abdul Wahid Hasyim. Nah, ini pemakaman dari Abdul Wahid Hasyim ya, orang tua Gus Dur. Ini foto pemakaman Menteri Agama ya, salah satu Menteri Agama Republik Indonesia, Abdul Wahid Hasyim, orang tua dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ini profilnya diangkat oleh majalah PBHMI yang menegaskan bahwa HMI ini adalah anak kandung dari umat dan bangsa. HMI tidak milik ormas siapapun. Jadi kemarin juga diangkat soal profil dari pendiri Wasliyah, Al-Wasliyah, kemudian juga kali ini NU. Nah, ini di rubrik meditasi ya. Ini ada beberapa tulisan, ada 3 tulisan di rubrik meditasi ya. Nah, seperti biasa, ini juga ada iklan sebelum terakhir. Nah, iklan juga ya. Dan di sebelahnya ini adalah majalah cover depan, majalah media nomor 11 edisi Juni 1955 dengan gambar foto Bapak Muhammad Natsir ya, salah seorang tokoh dan aktivis Islam dari Masyumi. Beliaulah yang menyatukan Indonesia kembali. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.